demokrasi kita sekarang ini, kita memang dihadapkan pada banyak sekali kemunduran yang luar biasa gitu. Saya tidak pernah bisa membayangkan kemunduran demokrasi kita seperti sekarang ini, sebab kalau kita bandingkan dengan zaman Orde Baru sekalipun, ya tidak separah ini gitu. Ya, jadi menurut saya soal-soal seperti ini akan menjadi iklan yang sangat negatif buat Indonesia ke depan. Nah, saya tadi baca di Reuters ya, berita mengenai kasus Karen ini. Ya, baca juga di Guardians. Ya, jadi saya tone-nya negatif. Sangat negatif. Nah, kita juga harus hati-hati menghadapi semua ini gitu. Apakah Presiden Jokowi ya dengan populisme yang dia dengung-dengungkan itu juga bisa membuahkan ya kekuatan-kekuatan politik yang konservatif seperti itu, yang tidak terbuka pada demokratisasi terhadap hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Jadas. Ya Bang, saya punya tamu yang istimewa, makanya saya nggak berani pukul meja keras-keras. Biasanya saya pukul mejanya keras-keras. Ya pukul aja. Oke. Jadi kata Bang Rizal Refli almarhum bilang kan, saya tidak pernah digebak kecuali oleh kamu. Tapi itu kenangan Bang ya. Saya 2,5 jam itu interview dia. Dengan Rizal Ramli. Ya, dengan Rizal Ramli ya. Waktu itu masih di situ live apa nggak saya lupa ya. Jadi soal live dan tidak live itu soal pengetahuan. Dulu saya nggak ngerti cara live itu seperti apa ya. Nah sekarang saya udah paham kita live Bang ya. Jadi Bang Mulya Lubis adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan pemerintahan ini. Saya kan bukan mandataris. Bukan mandataris ya. Jadi gini Bang, saya mau memulai dengan apa mood Abang terhadap kondisi sosial politik, even bisnis hari ini. Jadi apa yang Abang pikirkan, Abang yang rasakan. Nah dari situ kita akan mulai nanti. Oke, silakan. Ya panjang ceritanya ini. Nggak apa-apa. Justru penonton Sobat Era pengen panjang. Oke, silakan Bang. Ya tapi saya ingin pendek aja. Oke. Sebab kalau concern saya itu satu, hak asasi manusia. Oke. Kedua, demokrasi. Oke. Ketiga, supremasi hukum. Oke. Nah di sini persoalan politik, persoalan bisnis, persoalan pendidikan semua ada di situ. Nah dalam demokrasi kita sekarang ini, kita memang dihadapkan pada banyak sekali kemunduran yang luar biasa gitu. Saya tidak pernah bisa membayangkan kemunduran demokrasi kita seperti sekarang ini, sebab kalau kita bandingkan dengan zaman Orde Baru sekalipun, ya tidak separah ini gitu. Nah saya misalnya kita sama-sama sidang di MK ini. Iya. Ya, kita semua berdiskusi, berdebat mengenai putusan MK nomor 90. Iya. Loh, saya nggak ngebayangin tuh zaman dulu ada putusan semacam itu, walaupun pada zaman Soeharto tidak ada MK. Saya mau pakai kacamata itu. Saya juga tidak membayangin ada putusan Mahkamah Agung yang baru-baru ini dikeluarkan. Nah ini menunjukkan bahwa ya independency of judiciary itu sudah tidak ada lagi. Independency of judiciary itu mungkin ada ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang sederhana, dihadapkan pada kasus-kasus orang kecil. Tapi ketika berhadapan dengan kasus-kasus atau persoalan-persoalan hukum orang besar yang punya kuasa, yang punya uang, independency of judiciary itu praktis tidak berfungsi. Nah ini yang sangat-sangat kasat mata bisa dilihat, dan menurut saya pengaruhnya terhadap demokrasi sangat signifikan. Oke. Jadi apakah partai politik memiliki kebebasan
sebagai partai politik, ya, apakah pemilu dilaksanakan dengan satu sistem yang langsung, umum, bebas, ya, rahasia, jujur dan adil? Ya menurut saya enggak. Kita punya pengalaman dan punya bacaan sendiri terhadap pemilu yang kita adakan kemarin. Ya memang sudah disahkan oleh KPU, ya, putusan MK sudah dibuat. Tapi saya tetap punya catatan yang banyak sekali dalam kepala saya bahwa banyak sekali yang salah, ya, dalam penerapan demokrasi, dalam penerapan pemilu dan pilpres itu. Nah ini secara umum kalau kita mau melihat demokrasi di Indonesia, dan setback ini ya diakui, direkognisi oleh banyak pengamat dan banyak lembaga-lembaga internasional. The Economist Intelligence Unit, bagian dari majalah The Economist, majalah yang sangat saya suka sejak dulu, itu mengatakan demokrasi Indonesia itu demokrasi yang cacat, gitu, flawed democracy. Jadi kita tuh pernah sebenarnya dalam status yang lebih baik dari itu. Ya bukan negara dengan demokrasi cacat, tapi itu semua hancur. Nah, Freedom House juga membuat kesimpulan yang sama. Dan kalau kita melihat berita-berita di New York Times, di The Economist, ya, di Guardian, demokrasi Indonesia itu sudah menjadi tontonan yang buat mereka ya tidak ada yang menarik sama sekali, gitu. Tidak ada yang lucu sama sekali. Ini aneh, gitu. We are coming from the bad democracy to worse democracy. Ini yang terjadi pada kita. Nah, kalau demokrasi seperti ini, ya sulit untuk bisa punya pembangunan ekonomi yang stabil, pembangunan ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama kepada publik, punya pembangunan ekonomi yang meneteskan keadilan. Ya, nggak mungkin ada tetesan keadilan dari pembangunan ekonomi dalam keadaan demokrasi yang seperti ini. Nah, rakyat di Papua masih ada yang kelaparan, ya di Yahukimo misalnya. Nah, kalau kita punya demokrasi, kita punya kebebasan pers. Nah, kebebasan pers itu bisa memberitakan kelaparan misalnya, bisa memberitakan penindasan apa adanya, ya. Apa adanya. Tapi ketika kebebasan pers itu tidak, ya, seperti yang kita harapkan, ya dia tidak berfungsi. Nah, ini juga terjadi pada kasus-kasus bisnis. Kriminalisasi bisnis itu terjadi. Nah, saya baru saja kemarin ikut menghadiri sidang Karen Agustiawan. Oke. Ya. Oh, dia disidang lagi, ya? Ya, mantan dirut Pertamina yang dihukum 9 tahun penjara. Ini sidang PK-nya? Bukan, sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oh, sidang lagi dia? Kan lagi. Untuk kasus yang kedua. Nah, saya tuh membaca berkas-berkasnya. Saya merasa bahwa ini kasus perdata, gitu. Kasus perdata kok bisa dikriminalkan, gitu. Nah, dia itu memang dirut Pertamina menandatangani kontrak tahun 2013 dan 2014 untuk pembelian LNG dari Corpus Christi. Nah, kontrak itu sudah diganti pada tahun 2015 ketika dia tidak lagi menjabat sebagai direktur utama Pertamina. Nah, jadi ada kontrak 2015. Nah, seharusnya kontrak yang 2013 dan 14 itu udah selesai dong, tidak berlaku lagi karena kontrak itu sudah diganti, superseded. Ya, superseded by 2015 SPA contract. Oke. Nah, dia diadili untuk kontrak yang sebetulnya sudah tidak berlaku lagi. Nah, menurut saya ini salah, gitu. Kalaupun diadili, itu persoalan perdata, bukan persoalan pidana. Tapi kriminalisasi terhadap putusan-putusan atau kebijakan-kebijakan perusahaan itu membuat orang tidak berani membuat keputusan. Siapa yang mau berani membuat keputusan kalau dia akan dikriminalisasi? Ya, jadi menurut saya soal-soal seperti ini akan menjadi iklan yang sangat negatif buat Indonesia ke depan. Nah, saya tadi baca di Reuters, ya, berita mengenai kasus Karen ini. Ya, baca juga di Guardians. Ya, jadi saya tone-nya negatif. Sangat negatif. Saya melihat ya dunia ini akan melihat loh, Indonesia ini katanya mau jadi negara tahun 2045 Indonesia emas. Kan itu membutuhkan investasi yang banyak sekali. Nah, maukah investor-investor asing itu masuk ke Indonesia kalau dia membaca kasusnya Karen? Ya,
dia kan mungkin membayangkan, pada satu waktu saya akan dikriminalkan juga dong kalau buat putusan yang salah. Bisnis itu kan bisa untung bisa rugi. Keputusan-keputusan korporasi yang dibuat oleh perusahaan, yang ditandatangani oleh presiden, sejauh dia sudah disetujuin oleh board of directors dan board of commissioners, itu tidak melawan hukum, itu sesuai dengan aturan korporasi, nggak bisa dipidanakan. Kecuali ada niat jahat di situ. Kecuali ada niat jahat. Dan kalau dia dituduh korupsi, apakah dia memang memperkaya dirinya sendiri? Ya, itu kan mesti dibuktikan, dan saya tidak melihat, tidak melihat hal itu terjadi pada kasus Karen. Nah ini dalam dunia bisnis menjadi perdebatan yang sangat intens dilakukan. Nah teman-teman yang bergerak di law firm yang mengerjakan hal-hal yang sifatnya korporasi, itu membuat semacam kelompok group yang namanya business judgment rule. Nah karena itu semua business judgment yang dibuat itu. Nah kenapa business judgment itu dipidanakan? Di Undang-Undang BUMN ada juga itu business judgment rules itu. Jadi ada sekarang rencana untuk membuat judicial review terhadap pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi itu jangan disalahgunakan. Ya, kalau yang business judgment, ya itu business judgment, bukan crime gitu. Kecuali bisa dibuktikan bahwa dia terima uang. Kalau dia memperkaya dirinya sendiri, tapi jadi business judgment-nya nggak boleh dikriminalkan, tapi ininya tetap bisa penyimpangannya kan dari business judgment. Tapi kan itu ada standar pembuktian. Burden of proof-nya harus ada dong. Nggak bisa kan orang diasumsikan bersalah. Memperkaya diri sendiri. Oke Bang, kalau jadi kelihatannya Abang concernnya ke ujungnya, padahal saya pengen ke depannya. Jadi Abang yang ke depan udah banyak ngomongin. Tapi Abang sebagai pelaku kan, salah seorang pelaku, saya membayangkan kan tahun 98 itu ya kan, tidak ada yang namanya Jokowi kan, adanya Mulia Lubis, adanya Adnan Buyung Nasution, even ada juga Ruhut Sitompul ya, situ ada berdiri ya. Setelah sekarang 26 tahun ya, bahkan seorang Jimli As-Sidiki pun yang sopan biasanya kan bilang bahwa demokrasi kita regresif ketika pidato di Melbourne. Abang masih profesor di sana? Ya sebetulnya sih saya nggak tahu apa saya masih profesor atau tidak. Ya nggak penting-penting amat lah. Nggak, maksudnya masih menjadi dosen tamu atau gimana di Melbourne University? Saya nggak tahu. Saya tuh nggak menggunakan titel profesor saya loh. Tapi masih aktif di Melbourne? Ya kadang-kadang diundang. Nanti bulan November saya akan ceramah di sana. Ya, tapi bukan nggak ngajar. Saya tuh begini loh. Waktu saya jadi dubes. Refli ya. Tepatnya dubes Norwegia ya. Datang tuh udah disiapin kartu nama. Kartu nama Profesor Dr. Todung Mulia Lubis SHLLM. Ya. Ambassadors ini kan sekarang. Saya suruh ganti tuh kartu nama. Saya bilang nggak usah pakai titel segala lah, nama aja cukup. Saya juga lebih senang begitu. Lebih pernah saya pakai titel saya. Lebih egaliter. Jadi kadang-kadang atribut itu memenjarakan seseorang. Kedua, saya nggak habis pikir tuh ada lawyer pakai menggugat sesuatu ke pengadilan pakai gelar profesor. Kan gelar profesor itu kan panggung akademik kan. Banyak itu. Makanya kok aneh kok masa kemudian pakai profesor. Kalau dokter itu oke, itu memang pencapaian kan, atau PhD. Tapi profesor itu kan beda itu. Nah, Abang bisa membayangkan nggak? Ternyata setelah 26 tahun kita kayak treadmill gitu. Aduh, kok berlari atau berjalan di tempat gitu. Bahkan ada ancaman untuk otoritarian lagi kan, gitu. Jangan-jangan fail state malah jangan-jangan. Silakan Bang. Saya tahun 98, malah sebelum itu, kalau Refli ingat ya, saya tuh kan bergabung dalam apa yang disebut Forum Demokrasi. Fordem ya. Fordem. Ketuanya Gus Dur. Nah, wakilnya ada saya, ada Marian Katopo, ada Alphonse Taryadi dari Kompas, ada Bondan Gunawan. Nah, kita inilah yang bergerilya dari satu kota. Yang disebutkan itu meninggal semua sudah ya? Ya udah meninggal. Bergerilya dari satu kota ke lain kota.
ketemu dengan pimpinan mahasiswa, dengan LSM, dengan segala macam pihak, ya, pimpinan Tahun agama. berapa itu? 94 ya? Loh, itu tahun 94 atau 95 ya? Iya, kira-kira itu ya. Oh, enggak lebih cepat lagi. Tahun 92. Rocky Gerung ikut juga kan? Oke, gue ikut ya kan. Oke. Nah, jadi sejak 92 udah ada tuh. Nah, jadi kita itu keliling kemana-mana untuk membangun ya kesadaran demokrasi dan menuntut perubahan. Ya, tentunya sih menuntut supaya pemerintahan otoriter Orde Baru itu digantikan dengan pemerintahan yang lebih demokratis. Nah, buahnya itu ya memang kita lihat pada tahun 98. Ya. Nah, kita itu punya markas waktu itu di Jalan Wahid Hasim. Oke, Jakarta Pusat ya. Ya, Jakarta Pusat. Jadi kita setiap hari ngumpul di sana tuh. Nah, demonstrasi terjadi setiap hari. Ya, kita ngumpul di sana dan teman-teman yang ikut dalam demonstrasi itu sebagian juga datang, ya kan nggak banyak tentunya ya, karena kan kita nggak bisa mengakomodasi banyak orang. Tapi disitulah kita mendiskusikan cikal bakal demokrasi di Indonesia. Ya, bagaimana revival of democracy itu ditegakkan. Nah, misalnya kita bicara mengenai pembatasan masa jabatan presiden. Oke. Misalnya. Ya. Walaupun itu bukan semata-mata for them, Refli. Itu juga gerakan dari UNFREL. Oke. Ya, University Network for Free and Fair Election. Ya. Jangan salah, mahasiswa UGM dulu juga bicara tentang pembatasan jabatan Ya. juga. Nah, itu kerjaan itu ya, kerjaan dari UNFREL juga. Ya. Kemudian kita bicara mengenai apa ya, sistem 2 kamar. Oke, bicameral. Bicameral. Ya. Kita ingin DPD itu berfungsi. Kenapa? Karena DPR itu kan ya kita tahu datang, duduk, dengar, duit dan sebagainya itu kan. Jadi nggak sama sekali mencerminkan aspirasi rakyat. Nah, daerah itu ditinggalkan. Makanya kita usulkan ada DPD. Kemudian ada MK. Nah, yang paling luar biasa adalah keberhasilan reformasi itu memuat satu bab hak asasi manusia. Ya. Yang kalau kita lihat pasal-pasalnya itu sama dengan pasal-pasal yang ada pada Universal Declaration of Human Rights yang dilahirkan oleh PBB tahun 1948. Jadi kita berhasil tuh. Waktu zaman Orde Baru, saya kan dituduh anasionalis, dituduh anti Pancasila oleh Jenderal Benny Murdani. Saya dicekal 3 kali dalam hidup saya. Ya, pernah paspor saya ditahan 2 tahun, pernah 6 bulan ya, dan kemudian juga ya pernah ya nggak terlalu lama ya, seminggu 2 minggu saya nggak bisa ngapa-ngapain ya karena paspor saya diambil. Tapi itu semua karena mereka tidak suka saya mengkritik pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Saya berkali-kali seminar di luar negeri waktu saya masih muda ya saya nggak segan-segan ya pulang saya dipanggil oleh Bakin. Ditanya ya kan, kamu ngomong apa di sana? Waktu itu masih LBH. Masih LBH. Kamu bicara apa di sana? Ya udah, saya jelaskan aja apa adanya. Nah, satu hari, Bung Refli, ini saya ingat sekitar tahun 85. Ya, saya dipanggil oleh Menteri Kehakiman, ya, Pak Ismail Saleh. Dia panggil saya datang pagi-pagi ngobrol sama dia. Pak Mulya ini kan advokat, ya, juga dosen. Iya, saya bilang. Tapi Pak Mulya kan sebagai dosen. Sorry Bang, ini untuk mengingatkan ke Sobat Ehra. 85 itu usia Abang berapa? 85. Waduh, tahun berapa ya? Tahun 49 Abang lahir. 49. 50, 85, 36. 36. Oh, masih muda sekali. Oke, 36 tahun. Saya dipanggil oleh Menteri Kehakiman, tanya, Anda sebagai dosen kan tidak boleh merangkap sebagai advokat. Saya bilang pada dia, Pak Menteri, banyak dosen Fakultas Kedokteran punya praktek dokter. Banyak teman-teman advokat ya itu juga datang dari kalangan akademisi. Saya sebut nama almarhum Muhtar Kusumatmaja yang buka kantor MKK. Saya sebut juga nama almarhum Marjono Reksudiputro waktu itu. Nah, saya bilang apa bedanya? Saya kerja di LBH dan saya jadi dosen dan saya tentunya udah dapat izin dari dekan waktu itu Ibu Hanifah almarhumah. Ya, saya bilang, Bu, saya jadi direktur. Abang dosen di UI? Tidak tetap? Waktu itu tetap dong. Oh, itu tetap. Oke. Jadi saya bilang pada dekan Ibu Hanifah, saya kerja di LBH, tapi saya tetap
menjalankan kewajiban saya mengajar di EVA. Jadi saya nggak tinggalkan itu karena saya senang mengajar. Dia izinkan karena dianggap sebagai bakti sosial, pengabdian sosial, tridharma perguruan tinggi. Nah, tapi oleh Ismail Saleh itu dianggap nggak berlaku. Ya. Pokoknya jadi dosen nggak boleh mengkritik pemerintah. Itu yang terjadi. Nah, saya tanya, ya kan, kalau saya ditindak seperti ini, saya minta yang lain juga ditindak dong. Jangan hanya saya aja. Nah, dia nggak bisa jawab. Tapi kan, ya mereka itu tidak mengkritik pemerintah. Ya, mereka praktek sebagai advokat, mereka praktek sebagai dokter, tapi kan tidak mengkritik pemerintah. Nah, itu membuat saya dicekal, akhirnya diberhentikan dari UI. Ya, saya waktu itu tanya pada Fuad Hasan, Menteri Pendidikan. Nggak tahu kalau Kevin masih ingat kan namanya Fuad Hasan ya? Ingat dong, orang kebiasaannya pun saya ingat biola. Fuad Hasan kan. Nah, saya tanya pada, karena saya kenal baik sama dia. Saya nggak bisa jawab katanya. Loh, saya kan anak buah Anda, kan Anda Menteri Pendidikan. Ya, dia cuma bilang saya nggak bisa jawab. Nah, saya mau bilang apa? Nah, akhirnya saya berhenti, saya dicekal, nggak boleh keluar negeri, saya tidak boleh menulis di media. Berapa rentang dari tahun berapa sampai tahun berapa itu? 85 sampai? Itu 85 sampai 87,5 lah. Ya. Oke. Kemudian tidak boleh kasih ceramah di kampus-kampus. Status waktu itu di LBH masih sebagai? LBH, tapi kan UI kan saya diberhentikan ya, kan diberhentikan. Ya udah, saya lontang-lantung lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan LBH mendapat kesulitan. Kenapa? Karena funding LBH, dana LBH itu kan kebanyakan dari luar negeri. Dicekal juga. Ya kan kita harus dapat persetujuan kan. Ada yang dengan Seknek, ada yang dengan departemen ini, departemen itu, dan namanya funding agency itu nggak berani kasih dana. Jadi LBH juga mengalami krisis pada waktu itu. Nah, saya dinasihati oleh teman-teman, udahlah kamu nggak usah di LBH lagi. Nah, akhirnya Bung Refli ya, Duta Besar Amerika waktu itu, namanya Paul Wolfowitz. Mengetop sekali itu. Dia bicara dengan Soeharto. Dengan Soeharto minta izin supaya saya dibolehkan sekolah ke luar negeri. Saya udah sekolah kan, udah dapat master tahun 79 dari Berkeley. Ya, saya 2 tahun di sana. Nah, tahun 87 itu saya berangkat lagi karena bantuan dari Dubes Amerika ini. Dia datang ke Soeharto bilang, ya udahlah biarin aja si Mulia Lubis itu sekolah ke luar negeri daripada ngacau di sini. Daripada ngacau ya kan. Saya nggak apply. Nah, dia datang ke LBH Paul Wolfowitz. Saya udah dapat izin dari Presiden. Anda bisa berangkat ke luar negeri. Kemana saya bilang? Ya ke Harvard. What? Saya diterima di Harvard. Saya nggak melamar. Nggak apa-apa, pokoknya kamu berangkat ke sana, kamu sekolah, ya. Nah, saya nggak punya uang. Ya ada uang katanya. Nanti kamu ada beasiswa katanya. Jadi saya masuk di Harvard. Beasiswa yang saya dapat dari Ford Foundation. Tapi saya tidak registered sebagai mahasiswa reguler. Saya sebagai special student. Pokoknya mau ngapain pun terserah. Pokoknya saya boleh ikut kuliah, boleh nggak? Boleh nulis, boleh nggak. Nah, saya ikut kuliah. Ikut kuliah. Saya tapi non degree berarti. Non degree. Saya lulus semua kuliah. Nah, saya nulis paper. Nah, pada akhir setelah 2 semester kan kita dapat LLM tuh. Saya waktu itu datang ke dekannya setelah 2 semester. Saya bilang, Pak Dekan, saya ambil semua kelas yang saya suka. Dan kalau jumlah kreditnya dihitung, air hangat ya? Atau biasa aja jumlah kreditnya itu lebih dari cukup sebenarnya. Dan saya juga menulis paper itu semacam tesis lah ya. Nah, masa saya nggak berhak dapat LLM? Kemudian malah LLM itu kadang-kadang nggak bikin tesis kadang-kadang. Jadi dia cek tuh di filenya di komputernya dia. Oh iya, katanya kamu memenuhi syarat nih jadi LLM. Dapatlah saya LLM dari Harvard. By accident.
By accident. By accident. Bukan karena saya apply. Iya. Oh, tapi jangan anggap enteng. Iyalah, Saya Harvard. waktu tahun 78 saya diterima di Harvard dan di Berkeley. Iya. Tapi saya memilih Berkeley Karena tempatnya. Dan ada beberapa hal-hal yang personal, ya kan. Iya. Nah, oleh Nono Makarim, dia mengatakan, "You ini satu-satunya orang Indonesia yang menolak Harvard." Oke. Ya karena saya milih Berkeley waktu itu. Nono Makarim Harvard. Di Harvard, ya. Oke. Jadi ya, tapi kan akhirnya saya dapat juga tuh dari Harvard. Iya. Walaupun saya tidak regular student waktu itu. Nah, itu salah satu kejadian karena saya terlalu banyak mengkritik pemerintah Indonesia pada zaman itu. Ini kalau Anda bicara mengenai hulu kan? Iya. Kita dari hulu nih. Iya. Nah, saya pulang dari Harvard, ya saya udah langsung jadi lawyer swasta setelah itu. Saya mulai mundur. Nah, tahun 90. Pulang dari Harvard tahun 90. Saya Harvard itu selesai 88. Oke. Tapi kan saya langsung ke Berkeley. Kenapa? Karena saya ambil PhD di Oke. Jadi saya tahun 91 pulang, 92 tuh ada Fordham. Nah, jadi saya masuknya di situ tuh. Iya. Ya, panjang ceritanya. Kalau mau diceritain lebih jauh, tapi ya memang akhirnya kita terjun kembali. Saya waktu itu pulang pengennya ya udahlah, saya kerja law firm aja. Iya. Tapi saya kan pernah interview Abang masih di LBH waktu itu tahun 91 saya interview Ya, Abang. saya kan masih sebagai Dewan Pembina. Oke. Dewan Artinya Pembina. masih datang. Masih. Sekarang juga masih Dewan Pembina di LBH. Saya belum nggak pernah berhenti Dewan Pembina. Siapa sih ketua YLBH sekarang? Nggak tahu saya. Nur Syahbani. Oh, Kaca Sungkana. Ketua Dewan Pembina maksudnya. Oh, ketua YLBH ini Kalau maksudnya. Ketua Dewan Pengurus Muhammad Isnur. Oh, iya Muhammad Isnur ya. Isnur. Sini. Kok kecil ini gelasnya? Nggak apa-apa. Aku minum dari botol juga nggak apa-apa. Dasar kalian nggak paham betul-betul laki-laki Allahu Akbar ya kan? Itu tuh cangkir teh itu tuh bukan cangkir. Nggak apa-apa, tenang aja. Putih. Oke, that's okay. Oke. Kan tadi kan saya tanyakan kan setelah perjuangan panjang di reformasi itu ya, puncaknya tahun 98 di Orde Baru. Sekarang kita kan menikmati buah reformasi awal-awal ya kan. Iya. Tapi 10 setelah tahun pertama. masa kita balik lagi, setback lagi. Tadi Abang pakai teori mengatakan bahwa kalau tidak ada demokrasi maka investor nggak mau datang. Tapi kan keyakinan Luhut Binsar nggak begitu. Keyakinan Jokowi nggak begitu kan. Dia bilang kalau banyak demo, banyak protes ya, banyak panggung demokrasi, investor nggak mau datang. Mana yang ingin saya Abang sampaikan itu? Ya ada dua hal ya. Kalau kita lihat pengalaman negara-negara lain, negara yang otoriter, ya, negara yang tidak demokratis, termasuk Vietnam misalnya, memang mampu mendatangkan investor yang cukup banyak. Karena semuanya dijamin. Kepastian hukumnya ada, dalam artian dari atas diinstruksikan. Kemudian fasilitas-fasilitas fiskal maupun non-fiskal disediakan. Buruhnya juga tidak protes. Ya, nggak ada masalah sama sekali buat investor, buat penanam modal. Kenapa? Karena banyak juga penanam modal, perusahaan-perusahaan yang hanya memikirkan uang, profit. Tapi apakah itu sustainable atau enggak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, saya merasa bahwa kalau kita mau bicara mengenai pembangunan ekonomi yang sustainable, mesti ada demokrasi, mesti ada kepastian hukum, mesti ada hak asasi manusia. Karena itu yang menjamin kelanggengan pembangunan itu. Orang kemudian akan bilang, contohnya apa? Siapa? Negara mana misalnya? Banyak Eropa itu kan semua demokratis. Kalau mau ngomong begitu. Nah, kalau kita mau bandingkan gini aja dah. Apakah Cina sebagai model itu lebih baik ketimbang India? Cina juga pernah punya pertumbuhan ekonomi 10%, 12%. Pemerintahnya jelas otoriter. Dan investasi masuk. Kenapa? Karena pasarnya besar segala macam. Nah, India baru sekarang ada pertumbuhan 7%, 8%. Tapi sebelumnya kan di bawah itu. Nah, tapi India punya demokrasi gitu. Nah, kalau saya suruh milih, ya, ini time bomb gitu, Cina. Ini bom waktu yang setiap saat bisa meledak, dan apa yang terjadi di Uni Soviet pecah belah jadi beberapa negara, itu bisa terjadi di Cina.
Oke. Ya, saya nggak tahu kapan itu akan terjadi, tapi kemungkinan itu tidak tertutup, itu akan kejadian. Tapi India dengan demokrasi yang begitu fungsional, walaupun ada kelemahan, Ya. dia ya lebih solid sebagai nation, sebagai bangsa. Dan menurut saya investor yang masuk ke sana, dan sekarang mulai banyak investor masuk ke sana, dia akan lebih langgeng, akan lebih sustainable, karena demokrasi menyediakan check and balance, demokrasi menyediakan kontrol sosial, dan kebetulan tradisi independence of judiciary-nya juga kuat di sana. Ya menurut saya India akan lebih maju, dan sekarang ini pertumbuhan ekonomi India itu relatif lebih baik ketimbang pertumbuhan ekonomi di Cina. Cina berapa persen sekarang? Cina itu nggak sampai 8%. Oke. Ya, 5% atau 4% sekarang. Oke. Nah, nanti katanya akan turun jadi 3%. Ya, tapi Karena udah size-nya udah gede. ya, karena size-nya gede, cake-nya gede, Iya. ya 3% nggak kecil itu. Iya. Ya. Nah, tapi kan di bawah angka 12% atau 10% yang selalu mereka bangga-banggakan sebelumnya. Walaupun India ada juga problem-problem problem-problem Kasta. etnik, problem kasta. Diskriminasi agama, ya kan? Iya. Nah, ya pasti. Ada inherent di dalamnya gitu kan, ada stratifikasi masyarakat dan lain sebagainya. Ya, tapi di mana ada demokrasi sempurna? Iya. Amerika Iya. coba aja lihat sekarang. Pertarungan antara dua orang tua. Donald Trump Dengan sama segala Biden macam, ya. dengan segala atribut anunya ya. Ampun dah. Tapi orang mengatakan, jangankan Indonesia, Amerika aja tiba-tiba ada muncul seorang Donald Trump bisa memerintah. Bahkan ada joke-nya begini, kami di Amerika itu kemarin kami mengadakan operasi, maksudnya pembedahan. Kami ambil otak seseorang, lalu kami tutup lagi dan besok jadi presiden Amerika kan. Sampai begitu joke mereka kan. Cuma masalahnya adalah joke seperti itu orang ketawa saja, nggak dikriminalkan ya. Betul. Gitu. Betul. Ya kalau lihat Bill Clinton dulu. Ya. Ya kalau Refli ingat, Bill Clinton itu kan dihina, dicemarkan, dimaki-maki setiap hari di media untuk affair-nya bersama Monica Lewinsky, ya. Itu salah satu staff di White House. Staf Gedung Putih ya. Kalau baca itu pasti dia sakit hati lah. Keluarganya apalagi bisa melodramatik tuh. Tapi kan nggak ada tuh yang dibawa ke pengadilan. Iya. Ya semua dibiarkan. Yaitu ongkos dari menjadi public figure, jadi presiden. Ya. Kita menjadi public figure di sini ya tetap aja. Kalau di Indonesia ini yang yang harus konsisten, yang harus menjaga integritas tuh pengamat disuruh, pejabat enggak. Jadi buzzer mengkritiki pengamat. Jadi begitu kita berbeda sedikit ribut mereka ya. Tapi memang dunia ini sedang berubah. Ini kan Eropa dikenal cukup progresif. Ya, yang namanya National Demokrat atau Sosial Demokrat itu kuat. Ya. Kan negara-negara seperti Skandinavia, Eropa Barat itu kan negara yang basically bisa disebut negara welfare. Iya. Ya. Kenapa welfare? Karena ya mereka tuh menjalankan faham social market economy. Oke. Sistem ekonomi pasar yang berbasis sosial, lebih human, ya lebih sosialistik. Oke. Ya, tidak komunis, ya. Koperasi hidup misalnya. Nah, koperasi hidup ya, negara itu mengayomi dan memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Itu terlihat betul di Norwegia misalnya. Ya. Jadi ya Norway, negara Skandinavia itu menjalankan itu sebagai DNA-nya dia udah. Ya. Itu bagian dari hidupnya mereka. Siapapun penguasa yang berkuasa itu nggak akan berubah. Ya. Nah, kalau kita melihat kecenderungan sekarang ini, yang namanya right wing, ya, politik kanan yang populis itu mulai menguat. Prancis kalau diadakan pemilihan umum sekarang, pasti yang menang itu ya right wing. Right wing ini lemah. Jadi right wing itu orang kubu konservatif lah. Ya, sama seperti Trump lah. Ya, populis. Itu republik kalau di Amerika ya. Di Italia sudah mereka menang. Di Swedia mereka sudah menang. Ya. Di Belanda mereka sudah menang. Ya. Nah ini negara-negara lain ini sedang ya empot-empotan gitu. Waduh, ini kalau ada pemilu kita bakal ini. Nah ini yang akan kita hadapi, gelombang politik kanan ya, yang akan menggerus sosialisme.
Oke. Kanan ini ultranasionalis. Ya, ultranasional. Oke. Ya. Nah, apa dampaknya buat demokrasi? Pasti ada dampaknya buat demokrasi karena mereka lebih inward looking, ya. Lebih selfish, ya. Lebih selfish. Ya. Mereka mungkin juga free trade, mereka juga nggak begitu sepenuhnya setuju. Ya. Nah, kita juga harus hati-hati menghadapi semua ini. Gitu. Apakah Presiden Jokowi, ya, dengan populisme yang dia dengung-dengungkan itu juga bisa membuahkan, ya, kekuatan-kekuatan politik yang konservatif seperti itu, yang tidak terbuka pada demokratisasi terhadap hak asasi manusia. Menurut saya ini yang kita mesti waspadai. Atau main kalau dia menjalin kerjasama main poros dia kayak dulu. Bisa jadi. Kan Filipina kan kita lihat kan. Ya. Filipina si Ferdinand Marcos Jr. sudah kembali ke tampuk kekuasaan. Kita juga. Kita Tadi bilang Ferdinand Marcos Junior, ini juniornya juga ini. Ya, juniornya juga memang ya. Sama. jadi Refli Harun Junior harusnya ya. Jadi Bang, kita evaluasi ya. Kenapa kegagalan demokratisasi ini terjadi gitu ya? Padahal momentum 98 itu kan momentum yang luar biasa ya, dengan darah dan air mata kan, dan long struggle itu kan untuk menumbangkan sebuah rezim yang otoritarian gitu. Tiba-tiba kok mudah sekali dengan 1-2 orang belok-belok. Jadi abang melihat gejala 10 tahun terakhir saja. Ini mudah banget gitu loh. Padahal kalau kita lihat latar belakang ya, dulu kenapa misalnya 2014 saya pribadi misalnya lebih punya preferensi ke yang civilian ya kan, kemudian sederhana dan lain sebagainya dibandingkan yang sang menantu kan. Kok bisa masa di dalam era reformasi putra mahkota Orde Baru bisa running lagi kan? Tapi kan ternyata ya terjadi lagi, maksudnya pilihan kita udah betul secara rasional tapi hasilnya tidak rasional. Jadi itu apa kelemahan utama yang menyebabkan itu terjadi gitu menurut abang? Ya, saya menyebut ada fenomena historical amnesia. Oke. Ya, orang amnesia gitu. Ya, tidak banyak yang tidak tahu mengenai apa yang terjadi tahun 98. Iya. Ya, dan apalagi kalau generasi muda sudah 26 tahun ini ya. Nah, jadi amnesia ini kelihatannya membuat orang gamang gitu. Nah, saya bilang pada teman-teman Anfrel dan Setro ya. Dulu kita berjuang nih untuk pembatasan masa jabatan presiden. Kita berjuang untuk sistem bikameral. Kita berjuang untuk MK, hak asasi manusia. Setiap hari kita di MPR. Waktu itu di PAS 1. Mengajukan usulan perubahan pasal ini dengan semua formulasi. Tapi itu orang nggak sama sekali ingat. Dulu kita mengusulkan pemilihan umum langsung. Ya. Nah, itu seolah-olah orang nggak tahu. Pemilihan presiden maksudnya ya. Pemilihan presiden. Jadi amnesia ya terjadi. Nah, banyak orang yang nggak terlibat dalam tahun 98 dan setelahnya yang betul-betul sekarang lebih dekat dengan kekuasaan. Oke. Dan kedua, ada tragedi yang kita hadapi dalam dunia pendidikan. Orang tidak baca buku sekarang. Oke. Jadi dulu katanya Nadiem ingin menghapuskan kuliah sejarah. Iya. Mudah-mudahan enggak ya kan. Dia bilang saya mungkin tidak tahu masa lalu, tapi saya tahu masa depan. Iya. Nah, dia bilang begitu ya. Iya. Gitu. Jadi orang tidak belajar sejarah. Orang cuma baca penggalan-penggalan yang mereka dapat dari internet, browsing. Jadi yang namanya toko buku itu akan kehilangan pasar cukup besar. Nah, dalam keadaan semacam ini, ya kita memang dihadapkan pada krisis nilai, ya, krisis values. Values itu menjadi tidak jelas di matanya mereka. Nah, buat saya, kalau sekarang ada kejadian seperti yang kita hadapi pada Pilpres kemarin, ya karena orang nggak tahu sejarah masa lalu. Nggak tahu sejarah masa lalu. Jadi kalau dulu kan kita jelas tuh ngomong soal pemilihan presiden langsung dan kita jelas juga ngomong soal peran MK. Tapi karena semua orang tidak tahu dan dianggap biasa gitu, business as usual. Lah, bilang nggak ada salahnya dong anak presiden maju jadi cawapres. Katakanlah tidak ada putusan MK nomor 90, katakanlah seperti itu.
tetap saja kan ada masalah dari segi etika. Ya. Ya. Nah, jadi ini nggak nyambung dengan suasana batin banyak orang yang pada akhirnya menerima itu. Tapi Bang, begini ya, yang pelaku 98 aja ya, so-called disebut korban begitu, bisa tuh berasik masuk dengan kekuasaan hari ini. Let's say saya dengan segala hormat ya menyebut Budiman Sujatmiko misalnya kan, kan tahun 98 di penjara dia gara-gara menentang rezim otoritarian Orde Baru. Tapi sekarang kok bisa damai dengan ini? Lalu aktivis-aktivis yang kemudian muncul belakangan yang barangkali ahistoris juga di tahun 98, Kodari misalnya, bisa dia berasik masuk dengan kekuasaan hari ini? Sorry ya kawan-kawan ya, saya juga heran maksudnya. Dan gitu. dia merasa damai. Dan merasa damai. Peaceful. Jangan-jangan kita nih orang yang keliru. Dia merasa peaceful, bahkan sudah sudah meramalkan bahwa 20 tahun ke depan tuh akan ada aliansi yang sifatnya tetap, ya kan? Prabowo 10 tahun, Gibran 10 tahun. Jadi 20 tahun. Abang pada waktu itu udah 90 tahun kalau masih hidup. Iya. Ya, kita mungkin lahir di negara yang salah. Ya mudah-mudahan. Jadi saya juga heran gitu loh. Tapi dalam keheranan itu mereka pede kok ngomong kalau misalnya diajak berdebat dan lain sebagainya, ya kan? Bahkan kita yang dikata-katain sama mereka. Refli gitu. Kan waktu di MK melihat Kodari memberikan keterangan ahli. Iya, pede banget kan? Gitu. Dia nggak ngerti status dia sebagai ahli. Iya. Karena kan kita udah menolak dia sebetulnya. Iya. Karena pasti ada benturan kepentingan di situ, konflik of interest. Tapi kan dia nggak peduli. Nah ini hal-hal semacam ini. Ethical tuh nggak dipegang lagi ya, etiknya ya. Ini terjadi di mana-mana gitu. Iya. Ya, jadi menurut saya sih saya nggak heran ya kalau ada seperti itu. Ya kalau saya sih bicara mengenai amnesia, amnesia itu kan lebih pada anak-anak milenial, anak-anak muda yang betul-betul terlepas dari sejarah masa lalu. Tapi kalau orang seperti Kodari, ya dia tahu sejarah masa lalu. Itu nggak amnesia tuh anak baru itu kurang bacaan. Yang amnesia itu orang-orang yang tahu. Oh ya. Iya. Anak mudanya kurang bacaan. Ya, bisa. Orang tuanya atau orang yang terlibat harus tahu itu amnesia. Budiman jangannya amnesia, jangan-jangan. Ini sorry Budiman ya, kita ngomong apa adanya kan. Ya. Gitu karena Refli Harun ya nggak pintar-pintar amat, tidak juga ada jasanya di dalam negeri ini kan. Tapi masa sebagai warga negara kita nggak boleh tanya orang-orang besar yang terlibat dalam peralihan politik 98 itu kan? Boleh dong ya kan? Makanya. Boleh dong, harus kan? Iya kan. Makanya Anda kan saya bilang terlibat. pada Smita, ya pada teman-teman Anfrel. Iya. Apa yang kita lakukan ini seolah-olah dianggap tidak ada. Nah, saya sedang minta pada teman-teman, ayo kita cari semua dokumen-dokumen. Ya. Pemberitaan-pemberitaan mengenai peristiwa-peristiwa itu tahun 98 ya. Nah, kita bukukan. Oke. Kita bikin launching aja. Karena kalau tidak ya, as if kita ini nggak ada. Iya. Padahal forum demokrasi itu ada. Anfrel ada, Setro ada, dan yang lain-lain juga Jadi, ada. semacam white book gitu ya. Semacam white book. Ya, ini yang kita sedang pikirkan gitu. Saya baru bicara dengan Jacob Tobing. Mungkin Refli harus undang Jacob Tobing. Oke. Ya, Jacob Tobing kan ketua Pasat. Masih sehat dia? Masih. Oke. Saya bicara ke telepon sama dia. Bung, saya bilang, gimana perasaan Anda melihat keadaan sekarang? Anda kan ketua Pasat dulu. Waduh, Bung, saya nggak tahu nih apa yang terjadi sekarang ini. Ya dia sangat sangat desperate gitu. Iya. Tapi ayo kita ketemu bang. Ya kita juga ketemu terus bicara deh. Tapi nggak ada yang kita bisa lakukan. Udah ngomong seperti itu. Ya. Jadi ya saya agak concern juga. Tapi ada baiknya dia diundang untuk menjelaskan apa yang dia lakukan. Tapi begini bang ya, kalau kita bicara tentang orang yang paham dengan peralihan kekuasaan 98, kan banyak yang masih di inner circle sekarang ini. Bahkan orang-orang Orde Baru masih berkuasa juga di inner circle itu kan. Kalau kita lihat misalnya ada beberapa jenderal yang sudah jenderal ketika Orde Baru kan, sekarang masih menjadi tim-tim juga. Iya kan? Jadi reconcile mereka rekonsiliasi orang-orang lama gitu.
dan berkolaborasi dengan anak-anak muda yang amnesia tadi kan, ya kalau dalam perspektif kita, dalam perspektif mereka, kita yang sakit hati dan gila mungkin ya, dan tidak apa-apa kan. Tapi jadi sebenarnya kan tidak kekurangan referensi masa lalu kan, masalahnya ya begitulah. Misalnya orang seperti Fajrul Rahman misalnya, kan tidak mungkin tidak tahu. Pasti tahu kan. Tapi kan ketika terjadi masa krusial begini, kemana dia? Diam aja dia. Dia kan duta besar. Sudah di ini belum? Sudah selesai? Belum. Oh ya, no wonder kalau belum. Karena itu etikal juga kalau jadi duta besar ya, komentar-komentar. Dia di mana ya? Dia Kazakhstan ya. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk dukung Jokowi dia ngomong. Oh ya. Iya. Jadi kalau untuk mengkritik dia nggak boleh, tapi dukung boleh. Gimana ini? Sama seperti komisaris BUMN. Kalau mendukung boleh, tapi ngeritik nggak boleh. Aneh. Padahal BUMN itu badan usaha milik negara. Negara itu komponen terbesarnya kan rakyat gitu. Oke Bang, kita lalu dari mana kita mau memulainya? Abang tadi sudah menyebut. Sorry. Tadi belum selesai masa. Kan Abang baru menyebutkan historical amnesia. Yang soal lain yang menyebabkan ini belok atau paling tidak treadmill atau regresif. Ya, historical amnesia itu kan melahirkan juga ya banyak sekali abuse. Oke. Abuse of power ini ya karena memang pada dasarnya kekuasaan itu kan ingin berkuasa secara permanen, ya, selamanya. Yeah. Nah untuk melegitimasi dan menjustifikasi berkuasa untuk selamanya, ya semua dilakukan gitu. Semua dilakukan. Jadi yang namanya nilai-nilai demokrasi, pembatasan kekuasaan, ya, batasan masa jabatan, sirkulasi kekuasaan itu nggak dikenal, nggak dihargai. Ya, saya hanya ingat ya apa yang dikatakan oleh Pak Alamsah, mantan Menteri Agama, Ratu Prawira Negara. Waktu dulu saya cukup dekat dengan keluarganya. Dia bilang kekuasaan itu segala-galanya. Saya minta penjelasan dari dia. Gini aja katanya. Power means legitimacy. Legitimacy means facility. Oke. Facility means uang. I see. Jadi ya, kenapa orang berebut jadi penguasa? Karena facilities. Ya, ujungnya duit yang melahirkan uang. Nah di sini semua bisa dilanggar, Nah kalau tidak ada etika, ya, kalau kita tidak tunduk pada hukum, ya. Nah ini yang saya lihat terjadi pada partai politik yang pada akhirnya ideologi itu sama sekali nggak ada. Ideologi itu sudah mati dalam partai politik kita. Mereka hanya berstrategi untuk mendapatkan kekuasaan, ya hanya itu. Kalaupun ada pidato yang bagus, itu pidato yang sebetulnya hampa, hampa karena memang tidak mencerminkan apa yang mereka lakukan. Oke. Nah, kedua, politics is very expensive, expensive dan itu semua kita tahu. Ya, memang negara kita besar, ya. Yeah. Tapi pemerintah dan DPR tidak pernah melakukan pembatasan pembiayaan kampanye. Akhirnya biaya kampanye itu meroket seperti sekarang. Nah, ya itu semua melahirkan korupsi. Nggak mungkin calon gubernur, calon bupati punya uang sebanyak itu. Kecuali kalau dia anak raja. Anak raja juga mungkin nggak punya uang sebanyak itu. Nah, akhirnya dia kan mesti minta uang atau sumbangan, dan itu mesti dibayar ketika dia udah dipilih. Ya dia kasihlah lisensi tambang nikel, perkebunan kelapa sawit dan sebagainya. Ya sumber uangnya ini akan muter-muter terus seperti ini. Iya. Padahal kalau menurut saya yang jadi Sontoloyo itu kan sebenarnya kan tidak ada political will aja kan. Kan kalau kita bicara pembiayaan politik dulu mungkin mahal, tapi sekarang dengan adanya media sosial seperti ini murah banget sebenarnya kan. Ya sebetulnya sih yang saya bilang tadi, ya, pembatasan dana kampanye. Iya. Campaign gitu. Spending, iya. Ya, limitation. Iya. Nah itu bisa dilakukan dengan undang-undang. Tapi kan dan kalau bicara reachable atau tidak, ya. Ini yang namanya media sosial ini sudah menjangkau 80% masyarakat. Ya, kalau di kota besar mungkin udah 99%. Ya sebetulnya kalau kita mau lebih jauh dari itu, kita bicaranya e-voting aja, electronic voting. Di Brazil pemilihan itu tidak lagi datang ke
TPS. Iya. Orang pakai HP aja. Karena apa ya? Sistem kependudukan mereka, ya. ISN mereka, data-data penduduk itu udah ada di situ semua. Ya, tapi kan itu kalau biaya penyelenggaraan dari negara, Bang. Ya, maksudnya ini biaya yang dikeluarkan politiciannya sama partai politik. Yang bikin mahal itu kan biaya kampanye sama nyogok masyarakat. Iya, tapi kan kalau dia udah pakai e-voting kan dia akan lebih sedikit pengeluarannya. Seharusnya. Iya. Nah, menurut saya e-voting itu ya fair dan ya murah. Cuman kan dengan pengalaman kita di Sirekap kemarin, ya malah ada jaminan nggak e-voting itu akan demokratis, tiba-tiba, akan jujur dan adil? Iya, itu yang dipermasalahkan kan. Makanya di Jerman dinyatakan inkonstitusional kan, karena tidak bisa dicek kalau kita memilih A, apakah kerekam A atau enggak gitu. Jadi, oke, itu banyak hal ya. Dan ada juga kan fenomenanya adalah inner circle key person di dalam pemerintahan Presiden Jokowi kan orang yang tidak pernah berkenalan dengan demokrasi kan. Iya kan, sejarah demokrasinya kan nggak ada, ya kan? Dia dari dulu, maksudnya bukan bagian dari gerakan politik demokratisasi kan, justru. Tapi makanya saya katakan dia terangkut kembali dalam pemerintahan sekarang ini, dan karena itu dia tidak berkepentingan terhadap demokrasi karena bagi dia mengganggu kan, gitu. Oke, lalu apa yang harus dilakukan, Bang? Sekarang ini kan di depan kita kan sudah terhidang akan ada pergantian kekuasaan 20 Oktober. Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Kemudian wakilnya Gibran Rakabuming. Prabowo sudah bicara declare mau memberantas korupsi, mau mensejahterakan rakyat, dan mau menghilangkan kemiskinan. Dia tidak bicara tentang demokrasi. Ketika ditanya di kemarin tentang ancaman bahwa dia ancaman demokrasi, dia malah marah. Kan begitu kan? Saya ini sudah 3 kali 4 kali katanya ini. Mereka yang ngomong tentang saya mengancam demokrasi itu orang yang apa istilahnya ya? Toksik atau orang yang sakit atau orang yang apa gitu. Tiba-tiba presentanya bilang, oh kalau begitu termasuk kami. Nah, saya menganggap bahwa saya khawatir di dalam orang yang tidak punya sejarah demokrasi nggak akan ada kata demokrasi, tidak akan ada menjadi sebuah agenda gitu. Artinya kan ancamannya luar biasa kan. Ya, agenda masa depan yang saya kira pasti akan mengalami banyak tantangan adalah bagaimana menegakkan demokrasi, menegakkan supremasi hukum, menegakkan hak asasi manusia. Iya. Kalau ideologi pembangunan itu kurang lebih semua partai akan sepakat mengenai itu. Ya. Walaupun apakah akan ada trickle down ke bawah, tetesan ke bawah. Ya. Nah, itu pertanyaannya. Ya. Nah, saya tuh berkali-kali mengkritik bansos ya, karena buat saya bansos itu charity. Iya, tidak menyelesaikan masalah itu. Tidak menyelesaikan masalah. Ya, saya bukan tidak setuju ya ada dana diserahkan kepada rakyat yang membutuhkan. Tapi saya setuju kalau sistemnya dibuat menjadi apa yang disebut hak atau entitlement. Iya. Ya. Nah, kalau cuman bansos dia akan gampang dipolitisasi. Ya. Nah, soal waktunya, soal jumlahnya, soal jenisnya. Pengalaman saya di Norwegia itu membuktikan bahwa rakyat di sana itu mendapatkan hak kesejahteraannya karena diatur dalam undang-undang. Ya. Dengan sangat tegas ya. Jadi siapapun presidennya, partai apapun yang berkuasa, dia tidak bisa mengklaim dikurangi. Dan tidak bisa diklaim dan tidak bisa dipolitisasi. Itu jadi konsensus nasional mereka. Nah, ini yang tidak kita lakukan di sini. Menurut saya kalau kita mau melakukan itu, ya kita mesti merubah ya sistemnya. Bansos itu menjadi entitlement. Saya mengajar kuliah welfare state di UGM karena ingin membangunkan kembali semangat itu. Sebab kalau kita membaca pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, membaca pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, Indonesia ini negara kesejahteraan. Malah dalam babnya disebut negara kesejahteraan sosial. Bukan negara kesejahteraan, tapi negara kesejahteraan sosial. Nah, itu nggak diterjemahkan secara proper. Ya, itu muncul dalam bentuk bansos. Kalau kita mengkritik bansos, seolah-olah kita dianggap anti orang miskin. Ya nggak begitu gitu. Ya, saya pernah tanya pada Sri Mulyani waktu dia kasih ceramah di Kadin. Nah, dia cerita bagus ya mengenai postur APBN. Ya. Nah, saya bilang begini,
Saya concern saya itu pada kesejahteraan, pada welfare. Nah, saya nggak ambil contoh terlalu banyak karena welfare itu yang intinya adalah education, health, ya, employment, sama pensiun. Ya, 4 itu. Ya. Kok lama sekali dong? Nggak apa-apa. Oh, ini pesanan abang. Iya, ya. Ya 4 itu intinya. Ya. Nah, soal pensiun, saya tanya pada Sri Mulyani. Kalau konsep pensiun yang kita kenal di sini adalah mereka yang jadi pegawai negeri bekerja sekian tahun, ketika pensiun dia dapat pensiun. Pegawai swasta yang bekerja sekian tahun, ya, karena perusahaannya mempunyai sistem pensiun, dia akan dapat pensiun. Tapi nggak semua perusahaan swasta itu punya sistem pensiun. Ya. Nah, orang yang tidak bekerja, nelayan, wartawan, ya, petani, ya, mereka dapat pensiun nggak? Nggak kan? Mereka bisa tergantung pada depositonya mereka. Ya. Ya. Nah, saya bilang pada Sri Mulyani, di Norway itu tidak, yang dikenal itu istilahnya old age pension. Oke. Ya, old age, ya, Orang itu tua. orang tua, ya, usia tua. Ya. Jadi siapapun dia, pegawai negeri, pegawai swasta, atau petani, atau nelayan, atau siapapun, dia punya hak untuk pensiun. Usia berapa? Itu sekarang 62 kalau nggak salah. Oke. Ya. Nah, dapat hak untuk pensiun. Ya. Nah, di Eropa kan sedang ada perdebatan menaikkan usia pensiun sekarang ini. Ya. Jadi ya mereka bayar pajak. Oke. Pajak tinggi, ya, tergantung income-nya. Ya. Nah, pajak itulah yang dikelola, ya, untuk membiayain uang tunjangan kesejahteraan itu. Nah, termasuk untuk all age, saya bilang Indonesia bikin dong, saudara. Jangan hanya untuk pegawai negeri aja, jangan hanya untuk pejabat aja, saudara. Yang nggak bekerja itu harus punya hak juga, bang. Dia bilang, waduh, kalau kita bikin seperti itu, jebol tuh APBN kita, nggak mungkin katanya. Tapi IKN bisa. Tapi menurut saya itu yang mesti dipikirkan dan itu yang mesti dibuat, ya. Kalau kita mau adil, mau memenuhi janji kemerdekaan kita kepada rakyat. Ya itu kan kesejahteraan tuh bang. Tapi kan di depan kita kan abang kan bilang itu kan hilirnya kesejahteraan apa kan hulunya demokrasi. Maksudnya gini, mengembalikan revival demokratisasi itu gimana? Karena tadi saya bilang di depan kita ada hidangan orang yang tidak punya sejarah berdemokrasi yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Menggantikan orang yang ternyata tidak punya concern juga untuk demokrasi. Kalau SBY kan jelek-jelek yang masih mau ya ngomong tentang demokrasi kan. Ada demokrasi Bali Forum macam-macam. Tapi Presiden Jokowi kan berbeda banget tuh. Dan sekarang kita menghadapi persoalan seperti itu di depan. Jadi apa yang what should be done gitu? Ya, kalau saya sih tetap percaya pada countervailing power. Countervailing power ini kan harus ya datang dari partai politik dan dari civil society. Okay. Ya. Nah, selama itu tidak ada, akan sangat sulit buat kita untuk mengembalikan demokrasi seperti yang kita berhasil ya pada tahun 98. Ya. Saya tuh wakil ketua Panwaslu tahun 99 ketika pemilihan umum diadakan. Ya. Saya melihat waktu itu luar biasa semangat untuk berdemokrasi. Rakyat berbondong-bondong ya, kemudian politik uangnya hampir nggak ada ya. Tahun 99 itu ya, manipulasi dan intimidasi sangat sedikit sehingga Presiden Carter waktu itu yang datang memimpin delegasi Amerika mengatakan luar biasa nih kebangkitan demokrasi di Indonesia. Nah, ini yang kita bisa lakukan. Tapi untuk melakukan itu perlu ada countervailing power yang organized, yang kuat ya, yang betul-betul berani ya dan cerdas. Non-state, organization. Ya, itu bisa partai politik punya, kemudian civil society punya, dan ini mesti jalan terus, nggak bisa nggak. Ya, kalau misalnya tanpa itu, ya kita akan kembali terjerumus pada suatu sistem politik yang otoritarian. Makanya demokrasi bukan lagi stagnan, tapi demokrasi mengalami regresi atau backsliding. Nah, ini akan terjadi. Oke, sebelum selesai mungkin abang coba highlight sebagai closing statement. Tapi terserah mau
mau tapi ada baiknya kita membacakan komentar nggak? Boleh nggak? Betul ya. Oke, ada beberapa komentar. Saya ganti kacamata nggak baca. Nggak kebaca jadinya. Saya random ya, tapi saya baca semua. Baca tidak semua, maksudnya gini. Ada yang mau uji nih, keren, serasa kuliah daging semua dari Bang Todung sang tokoh. Luar biasa ya, tidak hanya soal keren, tapi bagaimana berjuang kan? Dari depan biar nggak ada ininya. Bang, hak angket dan pecat aja sih susah amat PDIP. Kenapa ini gara-gara baju merah apa dianggap PDIP? duit oil yang merusak semuanya, maka tidak satupun lembaga yang bereaksi kecuali rakyat yang pintar. Kami sarankan buat orang-orang yang punya integritas, please hentikan politik dinasti, ini sangat berbahaya buat peradaban negara kita. Ya memang kadang-kadang nanti abang random aja anunya ya. Kapan PDIP ganti ketua umum? Namanya Partai Demokrasi tapi sistemnya 100% kerajaan dengan ratunya. Ada yang begitu juga, politik tipu-tipu. Fenomena program makan sehat gratis versus pendaftaran sekolah mahal dan ribet. Jepara hadir Bang RH, Pak Refli dan Pak Todung. Kalau soal parpol akan sepenuhnya dibiayai negara secara penuh akan memungkinkan atau tidak? Oke. Kalau parpolnya kurang duit terus, ya otomatis mau nggak mau ya pada main kotor jadinya. Parpol kurang duit tapi pengurusnya banyak duit semua. Bekasi ikut nyimak. Jadi untuk apa ada MK? Lebih baik masih ada daripada tidak ada sama sekali, atau lebih baik tidak usah saja ada MK ya. Walaupun teman kita di sana Saldi Isra ya, yang terlibat dalam reformasi konstitusi juga. PDIP sebagai partai juara pemilu berani atau enggak mengusulkan pembiayaan full parpol oleh negara? Pak Todung, dapat honor berapa sudah menjadi lawyer Ganjar di MK? Ya, berita Bukarin itu gimana sih? Kita yang terbukti, kita nggak katanya nggak terbukti bersalah, tapi kok divonis 9 tahun ini yang kasus pertama kasus gitu. Karen, ya. Kalau di perusahaan swasta profesional bisa melakukan kesalahan dalam bekerja, paling fatal dipecat bos. Seram juga kerja di BUMN ya. Kenapa Presiden Indonesia dimakzulkannya susah banget? Sistem demokrasi apa menurut Pak Todung dan Pak Refli yang cocok dengan kultur Indonesia? Rakyat pada demo, toh PDIP nggak pernah bergeming mana tuh hak angket. Sekarang kalau emang terzolimi gunakan hak angket. Jadi malu nih RH belum ada minum, sekarang sudah. Minum lagi Bang. Aduh, ini nggak ada gulanya Bang. Ya oke. Banyak juga pertanyaannya ya. Iya, sangat banyak, dan ini belum saya bacakan semua, tapi saya kira tone-nya sama. Tapi ini good news-nya adalah Bang, mereka ini bertanya itu bagus. Biasanya mereka eyal-eyalan di antara mereka ya, mungkin dianggapnya ada profesor from Melbourne University, mereka tanya. Silakan Bang, Abang wrap up sekaligus a closing statement. Ya, saya ingin mulai dengan kriminalisasi perusahaan. Oke. Ya. Kasus Karen tadi. Jangan menganggap bahwa ini hanya terjadi pada BUMN. Iya. Ya, ini juga bisa terjadi pada perusahaan swasta karena saya mengalami itu. Oke. Ya, ada beberapa klien saya itu dikriminalisasi, padahal dia membuat ya keputusan-keputusan korporasi yang menurut dia harus diambil. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ya keputusan itu belum tentu 100% benar, ya. Belum tentu juga menghasilkan keuntungan, ya bisa juga rugi. Tapi kan dia punya tanggung jawab sebagai pimpinan perusahaan. Yeah. Nah, saya ambil contoh kasus Bank Senturi. Oke. Dulu saya diminta oleh Pak Budiono. Pak Budiono itu Gubernur Bank Indonesia, dia membail out Bank Senturi. Padahal Bank Senturi itu kecil. Nah, menurut banyak ekonom, termasuk di kalangan perbankan, tidak ada gunanya membail out Bank Senturi. Kenapa? Karena nggak akan ada dampaknya. Tapi Pak Budiono mengatakan pada saya dan memberikan data-datanya bahwa ada kasus di Amerika ketika bank kecil itu mengalami krisis dan tidak di bail out, ada ras. Nah, Pak Budiono bilang Bank Senturi memang kecil, tapi ketika ada ras, dampak psikologisnya itu akan ada dampak psikologis yang membuat orang juga kehilangan kepercayaan terhadap bank.
Dan dia membuat keputusan membail out itu. Nah, dia disalahkan dan mau dikriminalkan waktu itu. Tapi kan dia cuma hanya jadi saksi. Tapi yang saya mau katakan, hal-hal semacam ini tidak hanya monopoli BUMN. Ya. Dia juga bisa terjadi pada perusahaan swasta. Nah, kembali kepada demokrasi, menurut saya kembali aja kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa countervailing power itu kondisio sine qua non. Nggak bisa saya bayangkan kalau tidak ada countervailing powers. Banyak orang yang tidak suka pada istilah atau terminologi oposisi. Iya. Tapi countervailing power itu kan kalau dia independen, dia otonom, dia organize, dia juga sama dengan oposisi sebetulnya. Jadi ya itu semantik sih perbedaan semacam itu. Nah, buat saya kalau ada itu ya kita akan lebih terbantu walaupun itu sendiri tidak cukup. Yang kita perlukan juga adalah kebebasan pers. Nah, apakah kebebasan pers kita itu betul-betul sudah terjamin atau tidak? Nah, apakah mereka tidak melakukan self-censorship? Menurut saya mereka melakukan self-censorship sekarang ini. Mereka tidak sepenuhnya fair juga, ya, objektif juga dalam pemberitaan mereka. Nah, kita dibantu oleh media sosial, walaupun media sosial, ya, sosial media ini kan pisau bermata dua. Ya, bisa dipakai untuk hal-hal yang sangat positif, sangat konstruktif, tapi juga bisa, ya, menimbulkan kekacauan, bisa menimbulkan depresi juga. Nah, tapi menurut saya sih, udahlah kita hidup dalam zaman seperti ini. Ya, kita yang waras, kita yang masih punya nalar, kita masih bekerja, kita nggak boleh berhenti. At the end of the day, persoalan kita kan bukan persoalan kekuasaan dan uang. Kita bicara mengenai nilai, nilai yang kita ingin tegakkan. Ya, buat orang seperti saya yang sebentar lagi 75 tahun, ya saya nggak pernah mikir mau jadi penguasa. Bang Todong lahir pada tanggal 4 Juli 1949. Ya, jadi saya nggak mikir untuk jadi penguasa, dan saya juga bilang berkali-kali pada anak-anak muda, kamu jadi profesional, kamu jangan mimpi kamu bisa jadi konglomerat, walaupun mimpi itu nggak salah sebetulnya. Ya, kalau kamu kerja jujur, kamu tidak akan miskin, tidak akan kelaparan. Ya, tapi jangan juga berharap bahwa kamu akan bisa jadi konglomerat. Ya. Konglomerat itu ya membutuhkan banyak hal, ya. Jadi ya profesional seperti saya jadi lawyer, ya pasti bisa punya rumah, pasti bisa punya mobil, bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri misalnya, bisa juga holiday, makan enak di restoran. Tapi untuk punya 100 mobil mewah, untuk punya 20 rumah mewah misalnya, untuk punya deposito ya ratusan miliar, ya nggak mungkin. Ya, 96 mobil mewah yang disita lagi. Nggak mungkin, ya kan? Nah, artinya ya kita mesti hidup wajar aja. Nah, apa ya, hal-hal semacam ini yang kita mesti tanamkan itu. Jadi jangan kemewahan itu menjadi values, menjadi tujuan. Kalau itu yang kita punya dalam mindset kita, dalam back mind kita, ya kita akan korupsi. Kita akan korupsi. Dan korupsi itu bukan hanya ketika Anda menjadi ASN, tapi korupsi itu dalam segala profesi. Iya. Ya menurut saya sih itulah. Jadi ya kita ini mesti punya passion dan komitmen, itu aja. Dalam satu diskusi, ya, saya mendengar hakim mengeluh. Hakim mengeluh karena dia bilang gajinya kecil, walaupun sekarang gajinya udah naik, ya. Saya bilang kan, ketika Anda jadi hakim, Anda kan memilih untuk jadi hakim. Ya, Anda tahu dong, ya, gajinya berapa. Jangan bandingkan dengan lawyer papan atas gitu. Kalau mau kaya kerja di Freeport, kalau mau kaya kerja di Vale, ya, di Salim misalnya, itu bisa kaya, uangnya lebih gede. Ya, nah saya ambil contoh bang, kenapa si A ini bekerja di ICW, ya, ICW kan LSM, gajinya lebih kecil, lebih kecil dari hakim, mungkin juga ya nggak punya fasilitas. Kalau jadi hakim kan ada fasilitasnya juga, ada pensiunnya juga. Kenapa mereka mau? Nah itu ada passion, ada komitmen. Nah ini yang absen gitu. Ini yang low income tapi high risk. Tapi kan ada value-nya. Ada values. Ada values. Oke. Ya mungkin itu kali Pak Refli Harun yang saya hormati. Luar biasa. Jadi dengan Bang Mulia ini ya, sama seperti saya bertemu Anies itu, teman satu angkatan saya. Saya ini kalau bertemu Anies selalu minder. Kenapa?
Satu, kalah pintar. Kedua, kalah ganteng. Ketiga, kalah semuanya, kalah populer. Nah, sama Bang Todong lebih lagi. Kalah ganteng, kalah semuanya, ya kan? Apalagi kayanya minta ampun. Tapi tidak ampun sih kayanya, ya. Artinya cukup lah bagi seorang profesional lulusan Harvard dan lulusan Berkeley University dan guru besar Melbourne University. Makasih sahabat sekalian. Makasih Bang ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Jadas.